Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita mengenai penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Nah, metode yang akan kita ambil untuk pertemuan hari ini adalah metode FIFO atau first in, first out, masuk pertama, keluar pertama. Nah, dalam satu kali periode akuntansi, itu kan biasanya sering terjadi fluktuasi harga ya. Kadang dengan produk yang sama, hari ini harganya misalkan stabil, besok bisa menurun, besok bisa meningkat. Jadi akan terjadi perubahan harga terhadap satu produk yang sama. Nah, apabila terjadi fluktuasi harga, maka harga beli bahan baku juga berbeda dari pembelian yang satu dengan pembelian yang lain, dari pembelian yang hari ini dengan pembelian hari besok. Nah, oleh karena itu akan menyebabkan persediaan bahan baku yang sama yang disimpan di dalam gudang itu akan mempunyai harga pokok persatuan yang berbeda-beda, walaupun jenisnya sama. Misalkan kalau kita ambil contoh tentang agroindustri dodol nenas. Nah, agroindustri yang membuat nenas menjadi dodol nenas. Bahan bakunya kan nenas ya. Nah, misalkan hari ini agroindustrinya itu membeli bahan baku persatuan nenasnya itu harganya 500. Besok bisa jadi harga nenas itu menjadi Rp550. Besoknya lagi bisa menjadi 400. Nah, jadi kan tidak akan ada selalu fluktuasi harga yang terjadi walaupun jenis bahan bakunya sama-sama nenas. Nah, untuk itu, maka kita bisa menghitung harga pokok bahan baku yang akan dipakai dalam produksi itu dengan menggunakan 5 metode. Yang pertama itu dinamakan metode identifikasi khusus. Bagaimana caranya? Jadi setiap bahan baku yang masuk ke gudang itu diberikan label, harganya sekian, seperti itu untuk pembeda harga hari ini dan hari berikutnya. Kemudian yang kedua itu metode masuk pertama, keluar pertama. Nah, first in, first out atau FIFO. Inilah yang akan kita bahas secara tuntas hari ini. Apa yang dimaksud dengan FIFO? Jadi, ketika kita berproduksi, maka harga yang akan kita gunakan dalam proses produksi adalah harga bahan baku yang pertama kali masuk ke dalam gudang. Nah, metode yang ketiga itu dinamakan metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out atau LIFO. Bagaimana caranya? Jadi, penentuan harga bahan baku yang kita gunakan dalam proses produksi pertama kali adalah harga bahan baku yang terakhir masuk ke gudang. Itulah yang akan kita gunakan dalam penentuan harga pokok bahan bakunya. Nah, untuk yang keempat itu metode rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak maksudnya adalah harga pokok yang dihitung itu dengan membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Jadi dia akan menggunakan harga rata-ratanya. Kemudian yang kelima itu dinamakan metode biaya standar. Maksudnya apa? Dibandingkan antara harga taksiran kita dengan harga yang sesungguhnya terjadi. Nah, khusus untuk hari ini kita akan membahas mengenai metode FIFO terlebih dahulu. Metode FIFO atau metode MPKP, masuk pertama, keluar pertama, menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang, maka itu yang akan kita gunakan sebagai harga bahan baku yang dipakai dalam proses produksi. Nah, sekarang kita supaya lebih paham kita akan masuk ke dalam contoh soal. Perusahaan X ini dia menggunakan metode FIFO atau first in first out, masuk pertama keluar pertama dalam menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang digunakan pertama kali untuk proses produksi. Nah, kita lihat persediaan bahan baku A pada tanggal 1 Januari 19X3 itu terdiri dari 600 kg
bahan baku A-nya itu harga persatuannya adalah 2.400, sehingga totalnya didapatkan 1.440.000. Ini didapatkan dari perkalian 600 kg dikali 2.400. Kemudian bahan baku A juga itu ada 400 kg, harga persatuannya 2.500, sehingga totalnya adalah 1 juta. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku selama bulan Januari. Jadi kita lihat tanggal, ini transaksi, ini kuantitas kilogram yang dibeli, bahan baku yang dibeli, ini harga beli per kilogram, dan ini adalah jumlah. Kita lihat transaksi yang pertama itu terjadi pada tanggal 6 Januari. Transaksinya berupa pemakaian sebesar 700 kg. Tanggal 15 Januari, transaksinya berupa pembelian sebesar 1.200 kg, di mana harga beli per kilogramnya adalah 2.750 dan jumlah totalnya adalah 3.300.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 17 Januari itu transaksinya pembelian, kuantitasnya 500, harga per kilogramnya 3.000 dan jumlah totalnya 1.500.000 rupiah. Tanggal 21 Januari dilakukan lagi pemakaian sebesar 1.100. Nah, ini adalah total jumlah pembelian sebanyak 4.800.000 rupiah. Yang diminta adalah hitunglah biaya persediaan bahan baku dengan metode FIFO atau MPKP, first in first out. Yang kedua, hitunglah harga pokok persediaan bahan baku pada akhir bulan. Nah, atau dinamakan kartu persediaan fisik. Kita akan menjawab dulu pertanyaan yang A, yaitu menghitung bahan baku dengan metode FIFO. Maka ini akan kita jawab dalam bentuk tabel FIFO. Kita lihat bentuk jawabannya adalah seperti ini. Nah, ini dia. Jadi yang perlu saudara perhatikan itu hanya yang di atas ini saja. Lihat di sini ada 3 kolom besar. Yang pertama itu pembelian, kemudian pemakaian, dan sisa. Masing-masing pembelian, pemakaian, dan sisa itu punya kuantitas, kemudian harga, jumlah. Pemakaian pun seperti itu, ada kuantitas, harga, jumlah. Sisa pun seperti itu, kuantitas, harga, jumlah. Oke. Di sini seperti biasa ada tanggal dan keterangan. Nah, maka kita mulai menginputkan soal yang tadi. Kita lihat lagi, kita kembali ke soal yang tadi ya. Soal yang pertama tadi, persediaan bahan baku A pada tanggal 1 Januari 19X3 itu terdiri dari ini. Nah, kita ingat lagi tabel yang tadi kan hanya terdiri dari 3 kolom besar. Ada pembelian, ada pemakaian, ada sisa. Nah, untuk transaksi tanggal 1 Januari ini akan kita masukkan ke dalam kelompok mana dia? Apakah masuk dalam kelompok pembelian, atau pemakaian, atau sisa? Nah, kalau kita lihat, ini adalah sisa dari bulan sebelumnya. Maka kita akan memasukkan seluruh angka ini yang saya tandai ini ke dalam kolom sisa. 600 dan 400 kg ini masukkan ke kuantitasnya. 2.400 dan 2.500 ini masukkan ke harganya. 1.440 dan 1 juta ini masukkan ke jumlahnya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya ya. Nah, ini dia. Jadi dimasukkan ke kolom sisa. Kemudian ini transaksi tanggal 1 ya. Ini dia tadi yang kita pindahkan. Nah, dalam pemindahannya saudara perlu hati-hati. Dia tidak boleh digabung walaupun bahan bakunya sama. Kenapa nggak boleh digabung? Karena harganya berbeda. Nah, ini yang mau kita tangkap. Harganya ini berbeda. Jadi
600 kg harganya 2.400, 400 kg harganya 2.500. Jumlah ini diambil dari mana? 600 kali 2.400 dapat 1.440.000. Begitu seterusnya ya. Oke, untuk soal yang transaksi tanggal 1 selesai ya, bisa paham, maka kita beri garis. Kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu transaksi pada tanggal 6 Januari, di mana transaksinya berbunyi pemakaian. Nah, berarti saudara akan memasukkan ke dalam kolom pemakaian pada tabel FIFO. Pemakaiannya berapa katanya? 700 kg. Kita kembali lagi ke jawabannya. Pada tanggal 6 Januari, ini dia pemakaiannya, kita akan menggunakan 700 kg yang diambil dari kolom sisa ini. Nah, disinilah mulai berlaku metode FIFO. Ingat, FIFO itu adalah yang pertama masuk, maka itu yang duluan digunakan. Kita lihat penyusunannya, ini kan 600 terletak di atas 400 ya. Artinya kuantitas yang 600 ini yang lebih duluan masuk ke dalam gudang, baru disusul oleh yang 400. Maka ketika kita menggunakan metode FIFO untuk memakai dalam produksi, yang kita habiskan terlebih dahulu adalah yang pertama kali masuk. Ini dia first in, first out. Jadi yang 600 kg ini akan kita gunakan untuk dipakai seluruhnya. Maka dia akan diturunkan ke sini. Jadi 600 beserta harganya, beserta jumlahnya itu seluruhnya kita salin ke kolom pemakaian. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang diminta kan 700, berarti masih kurang 100 lagi. Sementara yang atas ini sudah habis 600. Nah, bagaimana kekurangan 100-nya? Kita ambil dari yang 400 ini. Dari yang 400 ini dikeluarkanlah sebanyak 100. Nah, harganya menggunakan harga yang 400, yaitu 2.500. Kemudian untuk jumlahnya tinggal dikalikan saja. 100 dikali 2.500 dapatlah jumlahnya 250.000. Oke. Kemudian selesai untuk kolom pemakaian. Di kolom sisa ini harus kita update berapakah persediaan yang tinggal di gudang. Nah, kita lihat dari atasnya. Yang 600 tadi kan sudah habis seluruhnya kita turunkan ya, sudah habis seluruhnya dipakai. Jadi tidak usah dituliskan lagi. Kemudian yang 400.000 kan baru dipakai 100. Berarti ada sisa 300 kg. Nah, kita turunkan ke sini. 300 dikali harganya, harga yang ini diturunkan 2.500. Kemudian untuk mendapatkan jumlah kita kalikan 300 dikali 2.500 dapatlah 750.000. Kita lanjutkan lagi pada transaksi tanggal 15 Januari, di mana dilakukan pembelian sebanyak 1.200, harganya 2.750, jumlahnya 3.300.000. Nah, berarti kita akan memasukkan ke dalam kolom pembelian beserta seluruh kuantitas, harga, dan jumlah. Kita lihat tanggal 15, ini dia, kita masukkan ke dalam kolom pembelian. Nah, kemudian kita tuliskan di sini 1.200 sesuai soal, 2.750 harganya, dan ini jumlahnya. Nah, jumlah ini kalau tidak diberikan di soal bisa dicari dengan cara mengalihkan kuantitas dikali dengan harga. Dapatlah jumlah. Kemudian untuk yang di kolom sisa pun harus kita update. Nah, kita tuliskan tadi yang di tanggal 6 kan segini sisanya ya, 300 kg beserta harganya beserta jumlahnya kita turunkan seluruhnya ke sini ke tanggal 15. Kemudian yang untuk pembelian yang barusan dilakukan itu pun kita masukkan ke kolom sisa, sehingga ada dua kuantitas di sini dengan harga yang berbeda. Kita lanjutkan lagi dengan transaksi tanggal 17. Tanggal 17
ternyata dilakukan pembelian sekali lagi dengan kuantitas 500. Ini harganya dan ini jumlahnya. Maka kita akan menuliskannya di kolom pembelian. Kita lihat tanggal 17 itu dilakukan pembelian, maka akan kita masukkan ke kolom pembelian dengan kuantitasnya 500, kemudian harganya 3000 dan ini jumlahnya. Setelah itu di kolom sisa pun akan kita update. Jadi kita pindahkan yang 2 tadi seluruhnya ke bawah, kemudian ditambah dengan yang barusan kita beli, diletakkan di paling bawah. Nah, kita lanjutkan dengan transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 21, di mana dilakukan pemakaian sebesar 1100 kg. Berarti kita akan menuliskannya pada kolom pemakaian. Kolom pemakaian tanggal 21, berarti di sini yang akan kita pakai adalah sebesar 1100. Maka kita akan mengambilnya dari gudang, dari sisa. Mana yang akan kita gunakan terlebih dahulu? Tentunya sesuai metode FIFO, yang paling pertama masuk, yaitu yang 300. Maka kita turunkan sebaris ini ke kolom pemakaian. 300, 2500 dan 750.000. Nah, baru ada 300, sementara yang dibutuhkan adalah 1100. Maka yang di atas ini sudah habis, yang 300-nya, kekurangannya sebesar 800 kg. Kita ambil dari yang di bawahnya, diambil dari yang 1200 ini, dikeluarkanlah 800. Harganya tentu juga mengikut. Untuk jumlahnya tinggal kita kalikan, 800 kali 2750 dapatlah 2.200.000 rupiah. Nah, kemudian di kolom sisa perlu diupdate lagi keadaannya. Kita turunkan dari atas. Yang 300 tadi kan sudah habis seluruhnya ya. Kemudian yang 1200 sudah digunakan 300. Sudah digunakan 800. Maka yang 1200 ini hanya tinggal 400. Ini dia 400. Harganya diturunkan juga. Kemudian jumlahnya tinggal mengalihkan saja. 400 dikali 2750 dapatlah 1.100.000. Untuk yang 500 kg beserta harga dan jumlahnya kan tidak dipakai sama sekali, maka diturunkan saja ke bawah. Nah, sampai di sini selesailah pencatatannya. Selanjutnya apa yang perlu dilakukan? Kita akan menjumlahkan, ada jumlah pembelian, kemudian jumlah pemakaian, kemudian sisa akhir. Jadi kita jumlahkan ke bawah seluruhnya. Untuk pembelian, untuk kuantitasnya, untuk harganya, kemudian untuk jumlahnya. Seluruhnya seperti itu. Maaf, kecuali harga itu jangan dijumlahkan ya. Untuk kuantitas dan jumlah ini yang boleh ditotalkan ke bawah. Kita lihat untuk jumlah pembelian pada baris pertama ini. Saudara buat sejajar ya. Kita lihat kuantitas pembelian itu adalah 1200 ditambah 500 hasilnya 1700. Kemudian jumlahnya pun 3.300 ditambah 1.500.000 dapat 4.800.000. Ini untuk pembelian. Untuk pemakaian kita pun lihat dari sini, kuantitas pemakaian kita jumlahkan seluruhnya dapatlah 1.800. Kemudian untuk jumlahnya pun kita jumlahkan seluruhnya dapat 4.640.000. Nah, terakhir adalah jumlah sisa akhir. Ini. Bagaimana caranya? Khusus untuk sisa akhir yang akan kita jumlahkan itu hanya yang baris terakhir. Hanya baris yang terakhir yang ini. Jadi 400 tambah 500 hasilnya 900. 1.100.000 tambah 1.500.000 hasilnya 2.600.000. Nah, kenapa untuk sisa akhir yang ditambahkan hanya kolom terakhir saja? Karena dia sudah update dari atas. Sisa ini terus berubah mengikuti perubahan produksinya. Seperti itu. Nah, sampai di sini selesailah jawaban untuk soal A. Pencatatan menggunakan metode FIFO. Yang
B tadi diminta adalah kartu persediaan fisiknya. Nah, bentuknya akan seperti ini, kartu persediaan fisiknya. Kartu persediaan fisik itu terdiri dari jumlah persediaan awal. Di sini kita lihat persediaan awalnya ada 1000 kg, didapatkan dari mana? Dari soal yang awal. Ini dia, persediaan awalnya kan ada 600 kg ditambah 400 kg. Jadi totalnya 1000. Nah, untuk harganya pun kita jumlahkan menjadi 2.440.000. Nah, ini yang akan kita pindahkan ke dalam kartu persediaan fisik. Ini dia 1000-nya didapatkan dari yang tadi, dan ini adalah totalnya. Kemudian setelah itu pembelian. Pembelian angkanya kita ambil dari tabel FIFO. Tabel FIFO yang jumlah pembelian secara keseluruhan, yaitu dari sini ada 1.700, jumlahnya adalah 4.800.000. Itu yang akan kita pindahkan ke pembelian ini. Kemudian jumlah bahan baku yang tersedia untuk diolah merupakan penjumlahan dari persediaan awal ditambah pembelian. Hasilnya adalah Rp7.240.000. Kemudian ada lagi persediaan akhir. Persediaan akhir ini kita dapatkan dari kolom baris terakhir, dari kolom sisa. Ini dia kuantitas, ini harganya, dan ini jumlahnya. Kita lihat ya pada tabel tadi. Nah, ini didapatkan dari sini. 400 dan 500 ini harganya, dan ini jumlahnya. Seluruhnya kita pindahkan ke sini. Nah, didapatkanlah untuk jumlah 2 ini saja, didapatkanlah Rp2.600.000. Setelah itu biaya bahan baku bulan Januari itu kita dapatkan dari pengurangan. Pengurangan jumlah bahan baku yang tersedia untuk diolah yang ini dikurang dengan 2.600.000. Didapatkanlah 4.640.000. Nah, ini nanti dibuatkan di bawah sini. Nah, angka 4.640.000 ini harus kita cross check. Apakah sama dia dengan jumlah pemakaian pada bulan Januari? Kita lihat pada tabel FIFO, betul tidak jumlah pemakaiannya itu sebesar 4.640.000. Jadi ini kita bisa cross check untuk mengetahui sudah betul atau tidak pencatatan kita. Kita lihat metode tabelnya tadi, kita lihat ini pemakaian, ini jumlahnya, yaitu Rp4.640.000. Ternyata angkanya sama. Nah, berarti pencatatan kita sudah betul. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor A, dan yang ini adalah jawaban untuk soal nomor B berupa kartu persediaan fisik. Sampai di sini kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, kita sambung lewat Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.